الحمد لله الذي جعل العلم طهارة للنفوس ونورا للبصائر وهاديا إلى الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahman dan rahimnya kita bisa menunaikan ibadah puasa serta dapat kembali berkumpul melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Ini semuanya tentu merupakan hidayah dan hidayah yang harus kita syukuri dengan cara senantiasa bertakwa kepada Allah Rabbul Izzah, yakni berusaha semaksimal mungkin dan berusaha semaksimal mungkin menunaikan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, suatu kebajikan akan memiliki nilai keistimewaan manakala dilakukan secara berkesinambungan, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, la khaira fi khairil la yadum. Tidak ada suatu keistimewaan pada kebajikan yang tidak konsisten dilaksanakan. Oleh karenanya, seyogyanya kita untuk selalu belajar istiqamah dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, terlebih di bulan Ramadan saat ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang tanpa diri agar kita kembali dalam ketaatan, kebaikan, menahan dan mengendalikan hawa nafsu agar hawa nafsu yang ada dalam diri kita terarah dan sesuai dengan ketentuan syariat Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita sudah memasuki hari ke-11 dari bulan Ramadan. Artinya kita sudah melewati fase 10 hari pertama dari bulan Ramadan dan sedang memasuki fase 10 hari kedua dari bulan Ramadan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya bila kita terus melakukan evaluasi diri, yaitu menghitung kedirian kita atau introspeksi atas apa-apa yang sudah kita lakukan selama 10 hari dari 10 hari pertama bulan Ramadan, sehingga dapat menjadi pijakan kita dalam langkah menuju hari-hari berikutnya dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, khususnya pada fase kedua atau 10 hari kedua, banyak kebaikan yang bisa kita lakukan untuk meraih ampunan atau maghfirah dari Allah. Namun, satu hal yang harus menjadi catatan bagi kita, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa setiap amal kebaikan akan memiliki nilai istimewa apabila kita melaksanakannya secara konsisten. Dalam memasuki 10 hari kedua, yaitu fase maghfirah atau pengampunan dari Allah, pantas bagi kita untuk mengingat pesan dari sahabat Ali karramallahu wajhah dalam menjelaskan makna surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilab syidadul la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nasihat yang pertama terkait ayat tersebut adalah bekali diri dan keluarga dengan ilmu
Ilmu merupakan perkara yang sangat penting dan diutamakan oleh Islam, yang merupakan fondasi utama dan asas dalam kebaikan. Dalam Hasyiah Salasah al-Usul disebutkan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap yang beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak dan tidak diterima. Dengan ilmu, seseorang mengenali kebaikan dan dapat membedakannya dengan keburukan. Dengan ilmu, seorang muslim dapat mengetahui tugas dan kewajibannya kepada Allah. Dengan ilmu, seseorang mengetahui tujuan hidup dan keberadaannya di dunia yang fana ini. Dengan ilmu, seorang mengelola dan menjalani hidupnya di dunia dengan benar, sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Singkatnya, ilmu adalah bekal sekaligus panduan dalam mengarungi kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karenanya, dalam ajaran Islam, seorang kepala keluarga berkewajiban membimbing dan mengajarkan ilmu kepada keluarganya untuk menggapai ridha Allah serta selamat dari api neraka. Paling tidak, seorang kepala keluarga belajar ilmu yang bersifat fardhu ain, seperti ilmu fikih, belajar membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, dan ilmu agama yang lainnya, untuk kemudian diajarkan kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, yaitu anak-anak dan istri. Nasihat yang kedua, membimbing keluarga menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Sayyid Naqib Al-Abbas, seorang cendekiawan muslim, pernah berkata, sebab utama berbagai permasalahan yang dihadapi dunia Islam saat ini adalah problem ilmu dan akhlak. Oleh karena itu, menurut beliau, solusi berdasar bagi persoalan umat Islam saat ini adalah pendidikan berbasis adab. Beliau menyebutnya dengan takdib. Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabi hasanin." Tidak ada suatu pemberian seorang ayah kepada anak yang lebih utama ketimbang akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Adab atau akhlak yang dimaksud di sini bukan sekedar sopan santun dan tata krama terhadap sesama manusia, tetapi juga mencakup adab kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena pada hakikatnya adab adalah memberikan sesuatu kepada yang berhak memilikinya, serta memuliakan kepada yang harus dimuliakan. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan afqalu min husnil khuluqi, wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibas shaum was shalah." Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik, dan sesungguhnya orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang-orang yang berpuasa dan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis lain juga dikatakan, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Nasihat yang ketiga, mengajak keluarga selalu taat pada Allah. Salah satu makna peliharalah dirimu dari api neraka menurut Ibnu Abbas adalah lakukan ketaatan Allah kepada Allah dan tinggalkanlah maksiat kepadanya, serta memerintahkan apa yang menjadi tanggunganmu, yaitu anak dan istri, untuk mentaati Allah dan mencegah mereka dari berbuat maksiat kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketaatan pertama yang harus menjadi perhatian seorang muslim adalah pendidikan keagamaan dalam lingkungan keluarganya. Lebih khusus lagi tentang sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalaqa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Maka
Datanglah sesudah mereka generasi yang buruk yang menyia-nyiakan sholat atau meninggalkan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada masa sekarang banyak di antara para pemimpin keluarga, dalam hal ini ayah, hanya tahu bahwa kewajibannya hanyalah sekedar memberikan nafkah finansial kepada keluarganya. Padahal nafkah finansial yang diberikan kepada anggota keluarganya hanya sanggup untuk menjaga anggota keluarganya dari kelaparan di dunia. Sedangkan bekal nafkah spiritual yang berupa ajakan-ajakan untuk sama-sama taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga pemberian pendidikan keagamaan yang merupakan jalan untuk menyelamatkan mereka dari api neraka, justru malah terlupakan. Ringkasnya, bekal dalam ilmu agama masih menjadi hal yang jarang diperhatikan oleh para pemimpin keluarga pada yang menjadi tanggungannya, yakni anak dan istri. Jika hanya aspek dunia yang diberikan kepada keluarganya, bagaimana tanggung jawabnya di akhirat kelak? Nasihat yang keempat, menjauhkan keluarga dari berbuat maksiat. Selain taat kepada Allah, menjauhkan diri dari berbuat maksiat merupakan salah satu perintah Allah dan Rasulullah SAW. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Perlu diketahui bersama, perbuatan maksiat yang bersifat keji adalah semua perbuatan maksiat yang berhubungan dengan seksualitas atau syahwat. Sedangkan perbuatan maksiat yang bersifat mungkar adalah semua perbuatan maksiat yang tidak berhubungan dengan seksualitas ataupun syahwat. Hadirin jamaah rahimakumullah, mencegah kemaksiatan bisa diasah dengan selalu mendekatkan diri pada Allah dan berusaha sungguh-sungguh untuk selalu melakukan apa yang diperintah dan menjauhi larangan-larangannya. Manusia dikaruniai oleh Allah akal budi dan hati nurani. Kecenderungan setiap orang atau fitrah seseorang adalah berpihak pada hati nurani, karena hati nurani akan memberikan tanda yang selalu berkiblat pada kebenaran. Ini adalah fitrah yang dimiliki oleh setiap insan yang diciptakan Allah. Jadi sejatinya setiap manusia mempunyai kecenderungan kepada kebenaran yang diwakili oleh hati nurani. Persoalannya adalah seberapa kuat komitmen seseorang untuk jujur dan berpihak pada hati nurani, sehingga apa yang dilakukannya selalu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perlunya tuntunan agama dalam kehidupan seseorang. Kecenderungan untuk selalu berjalan di atas aturan yang telah ditetapkan oleh Allah harus secara terus-menerus dikokohkan, dipelihara dan diimplementasikan dalam segala jenis aktivitas, walau tanpa disadari kesalahan-kesalahan kecil sering terjadi. Sesaat saja manusia tidak ingat akan Allah adalah suatu kekhilafan, apalagi sampai melakukan perbuatan yang bertentangan dengan fitrah dan hati nuraninya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar semua terhindar dari melakukan segala maksiat baik yang keji dan mungkar, dan semoga Allah selalu menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam ketaatan dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Illa alladziina tsumma irtadna asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا صادقا خالصا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.